Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43. Seharusnya mereka tobat. Sebenarnya Anda ingin membicarakan apa? Hari sudah sore. Aku harus segera pulang. Masih mau bertanya? Atau aku perlu mengulangi apa yang terjadi malam itu agar kau mengingatnya? Ucap Rafa tanpa tedeng-aling. Aling yang jelas saja membuat Maria terkejut. Maksudnya? Rafa menghembuskan nafas kasar saat Maria terus bersikap pura-pura bodoh. Ayo kita menikah. Ucapnya tegas. Mata Maria sontak terbelalak. Mulutnya bahkan sudah menganga lebar. Karena ucapan tak terduga dari Girafa tersebut. Maria usap telinganya, merasa ia mungkin salah dengar. Kau kenapa? Tanya Rafa heran. Oh, itu, aku tadi sepertinya sudah salah dengar. Tadi Anda bilang apa, Pak? Rafa mendesah. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Aku tadi mengatakan, ayo kita menikah. Ulang Rafa. Apa Anda tidak salah bicara, Pak? Apa Anda habis minum alkohol? Aku serius, Maria. Apa aku terlihat sedang mabuk? Maria menggeleng. Tapi, tunggu, apa jangan Anda sedang kesurupan? Saya mohon, berhenti bercanda, Pak. Rafa berdecak kesal. Sepertinya Maria benar menguji kesabarannya. Saya tidak sedang bercanda, Maria. Mari kita menikah. Kenapa? Maksudku, kenapa Anda mengajak saya menikah? Apa masih perlu ditanyakan? Kita sudah tidur bersama. Bukan sekedar tidur. Apa kau tidak takut kalau kau tiba hamil? Tidak. Jawab Maria tegas membuat Rafa melongo. Kita baru melakukannya sekali jadi belum tentu hamil. Tidak ada yang tidak mungkin, Maria. Semua bisa saja terjadi. Saya tahu maksud dan tujuan Anda itu baik, Pak. Tapi sungguh, aku tidak butuh pertanggungjawaban Anda, Maria. Desis Rafa. Ia menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya. Oke, sebelumnya aku benar meminta maaf padamu. Karena sudah melakukan sesuatu yang mungkin tak pernah kau duga. Aku saat itu sedang benar tidak sadar. Ada seseorang yang sudah menjebakku sehingga tanpa sadar melakukan itu. Aku tahu, aku salah. Karena dari itu, izinkan aku mempertanggungjawabkan perbuatanku itu. Beberapa hari yang lalu, Rafa sudah mendapatkan hasil rekaman CCTV di lift dan koridor apartemennya. Ia melihat dengan jelas saat ia menahan Maria yang hendak keluar dari lift. Yang sama mereka masuki. Lalu dengan paksa, Rafa membawa Maria ke unit apartemennya. Berikut rekaman saat Maria keluar dari unitnya dengan penampilan yang begitu berantakan. Sungguh ia merasa bersalah karena terlambat mengetahuinya. Namun ini masih jauh lebih baik daripada tidak tahu sama sekali dan berpura-pura tidak tahu. Setidaknya, ia masih memiliki kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya terima permintaan maaf Anda, Pak. Tapi untuk pertanggungjawaban, sungguh itu tidak perlu.
Pernikahan itu bukan sekedar ajang pertanggungjawaban, tapi komitmen. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita lakukan di dalamnya. Jadi, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi sungguh, saya tidak membutuhkannya. Bukan tanpa alasan ia menolak pertanggungjawaban yang Rafa ingin tawarkan. Tapi, Maria masih dengan jelas mengingat pertengkaran Rafa dan Madava hari itu. Ia tahu kalau laki yang sudah mengambil keperawanannya itu juga mencintai istri atasannya. Ia tak mau menjadi pelarian dengan dalih pertanggungjawaban. Ia tak mau menikah dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Selain itu, ia memiliki trauma pernikahan. Bukan karena dirinya pernah gagal, tapi kegagalan pernikahan orang tuanya lah yang membuatnya trauma. Sungguh, hidup di antara dua orang yang terpaksa hidup bersama itu sangatlah menyedihkan. Ia tak mau kelak memiliki anak lalu anaknya itu mengalami seperti apa yang ia alami selama ini. Menyaksikan kedua orang tua yang terpaksa bersama dengan drama pertengkaran yang nyaris ia saksikan setiap hari sungguh membuatnya jengah. Itulah sebabnya ia memilih keluar dari rumah agar tetap bisa menjaga kewarasannya. Lalu, Rafa menawarkan pernikahan hanya karena ingin bertanggung jawab. Maria sudah terbayang bagaimana kehidupan rumah tangganya kelak. Tak jauh berbeda dengan rumah tangga orang tuanya. Belum lagi drama suami yang masih mencintai mantan kekasihnya. Jelas saja Maria tidak akan sanggup. Bujang tapi sudah tidak perjaka dan gadis tapi tidak perawan itu saling terdiam. Dengan pikiran masing-masing, jelas saja Rafa syok dengan jawaban Maria. Ia pikir sebagai seorang perempuan pasti ia akan dengan cepat menerima pertanggungjawabannya. Tapi ternyata jawabannya sungguh di luar dugaan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Aku harap saat itu kau sudah memiliki jawaban yang aku inginkan. Rafa berucap tegas seraya berdiri. Ia hendak segera pergi dari sana. Mau sehari, beberapa hari, seminggu, sebulan, dan sampai kapanpun, jawaban saya tetap sama, Pak. Saya tidak memerlukan pertanggungjawaban Anda, ucap Maria yang terdengar keras kepala. Apa aku harus mengulangi kesalahan yang sama baru kau mau menikah denganku? Ucap Rafa sambil menyeringai membuat Maria terbelalak. Sejak tiba di rumah sakit lagi, Madava terusan merengek tak ingin jauh dari Ayu. Bahkan saat ke kamar mandi pun, Madava tetap mengekorinya membuat Ayu kesal. Kamu itu gak ada kerjaan lain apa? Mas, ngekorin aku mulu. Protes Ayu, nggak ada. Jawab Madava apa adanya. Kamu itu kenapa sih, Mas, kok makin aneh aja? Madava menggaruk kepalanya sendiri. Ia sendiri bingung kenapa ia seakan tak ingin jauh dari Ayu. Mas takut kamu hilang lagi. Mas, aku tuh mau pipis, bukan ngilang. Mas aneh aja. Dahlah, sana, aku kebelet tahu. Ikut, enggak. Aku gak bakal ngintip kok. Ayu melotot tajam membuat Madava memanyunkan bibirnya. Ia pun berbalik ke ranjang Raffi dan duduk di sebelahnya. Papa, kenapa?
Tanya Raffi. Nggak apa. Oh iya, kata dokter, besok Raffi boleh pulang dulu. Raffi senang. Bener, Pa? Tanya Raffi antusias. Asal jaga pola makan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan capek, dan patuh dengan saran dokter termasuk minum obat tepat waktu. Bisa, Pa, bisa. Yeay, akhirnya Raffi bisa pulang. Raffi sudah bosen banget di sini. Apa Raffi nggak akan balik ke rumah sakit lagi, Pa? Raffi masih harus periksa rutin ya, sampai Raffi dinyatakan benar sehat. Raffi juga ikut berdoa ya, biar bisa sehat. Raffi kan udah mau jadi kakak. Raffi mau kan main sama adek? Mau, Pa, tapi kok adeknya lama keluarnya? Madava terkekeh. Ya lama dong, dedeknya tuh masih kecil banget. Makanya biar agak gede dulu di perut mama baru deh keluar. Raffi mau main sama adek. Raffi juga mau jaga adek di sekolah. Mau ajarin belajar juga. Anak baik, lagi ngomongin apa? Cetus Ayu yang baru saja muncul. Ngomongin adek, Ma. Oh ya Ma, kata papa besok Raffi udah boleh pulang. Yeay, Raffi seneng deh. Mama juga senang, sayang deh sama Raffi. Raffi juga sayang Mama. Loh, kok cuma Mama, papanya? Sayang Papa juga dong. Raffi merentangkan tangan, lalu Madava pun memeluknya. Dari samping, Madava menarik pinggang Ayu sehingga Ayu pun ikut berpelukan. Keesokan siangnya, sebelum pulang ke rumah, Madava lebih dulu mengajak Ayu berkonsultasi mengenai bayi di kandungan istrinya. Bisa tidak sel punca calon bayinya itu digunakan untuk transplantasi Raffi? Sangat bisa, tapi tetap kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Untuk itu, ibu harus menjaga kehamilannya dengan baik. Ibu juga harus melakukan pemeriksaan rutin. Dan bila kecocokan sudah mendekati 99,99%, maka sebelum proses kelahiran, kami akan segera mempersiapkan Raffi untuk melakukan kemoterapi dan radiasi tahap persiapan. Sebelum akhirnya sel punca akan ditransfusikan ke pasien. Jelas saja, jawaban dari dokter membuat Ayu dan Madava bahagia bukan main. Mereka berharap semua tetap berjalan lancar sesuai rencana dan harapan. Setelah melakukan berbagai macam persiapan, akhirnya Raffi pun sudah diizinkan pulang. Tubuh Madava juga sudah cukup fit sehingga ia memilih mengemudikan mobilnya sendiri. Saat memasuki pekarangan rumahnya, Bisumi langsung menyambut kedatangan mereka. Namun selain itu, Bisumi juga mengatakan kalau ada tamu yang sudah menunggu mereka. Kini Ayu dan Madava sudah berada di dalam rumah. Mereka tengah berhadapan dengan dua orang yang sungguh tak pernah Ayu duga kedatangannya. Mereka adalah Bibi dan sepupunya. Siapa lagi kalau bukan Mila dan Tika? Mau apa kalian datang kemari? Tanya Ayu datar. Jujur saja, ia penasaran bagaimana kedua orang itu bisa tahu di mana ia tinggal. Tapi untuk sementara, itu tidak penting. Yang terpenting baginya adalah mengetahui tujuan kedatangan keduanya di sana.
Bibi sama Tika mau ikut kamu tinggal di sini. Boleh ya? Apa aku nggak salah dengar? Ucap Ayu heran. Kamu nggak salah dengar. Boleh ya? Ingat, kamu sudah Bibi bantu besarkan. Tanpa Bibi, jadi apa kamu sekarang? Pasti sudah jadi gelandangan di jalanan. Tapi aku Bibi besarkan dengan tidak gratis. Sejak kecil aku Bibi perlakuan seperti pembantu. Saat itu usiaku masih kecil dan aku hari saja kehilangan. Tapi apa yang Bibi lakukan? Tanpa belas kasihan, Bibi menyuruhku mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, mengepel, memasak. Mengerjakan segalanya, dan aku belum boleh makan sebelum pekerjaanku selesai. Selain itu, apa Bibi lupa kalau semua peninggalan orang tuaku sudah Bibi habiskan semuanya? Bahkan Bibi pun dengan tega menjual peninggalan terakhir orang tuaku. Rumah yang seharusnya menjadi hakku. Aku malah diusir dari sana lalu kalian menjualnya dengan sesuka hati. Tanpa memikirkan aku yang pemilik sahnya. Kalian juga mengambil uangnya tanpa memberiku sepeser pun. Lalu kini kalian datang padaku dan ingin tinggal denganku di sini? Di mana otak kalian? Hah? Seru Ayu dengan nafas memburu. Saat ia diingatkan kembali dengan kekejaman kedua orang itu di masa lalu, dada Ayu sontak bergemuruh. Rasa sakit itu nyatanya masih begitu terasa. Luka batin yang diakibatkan keduanya membuat tubuh Ayu bergetar hebat. Madava melihat dengan jelas bagaimana reaksi tubuh Ayu saat diingatkan kembali pada masa lalunya yang kelam. Sungguh, Madava saja tak sanggup membayangkan betapa menderita Ayu kala itu. Ceka, itu kan hanya masa lalu. Jangan pelit dengan keluarga sendiri. Syukur Bibi saat itu masih ada. Kalau tidak, mungkin kamu sudah ikut mati menyusul kedua orang tuamu itu. Jawab Mila tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sementara Tika hanya terdiam, tanpa bicara sama sekali. Sungguh tidak seperti Tika yang biasanya. Tutup mulutmu, jangan sembarangan bicara di sini. Sentak Madava, untung saja Raffi sudah ia ungsikan ke kamarnya ditemani Bisumi. Jadi ia tidak perlu melihat perdebatan ini. Kau suami Ayu, kami ini bibi kandung Ayu. Seharusnya kau bisa lebih bijaksana dan mau menerima kami tinggal di sini. Kami butuh tempat tinggal saat ini. Kalau bukan karena butuh, kami juga nggak akan datang ke keponakan tidak tahu diri seperti dia. Mila masih saja dengan arogansinya. Padahal dia yang butuh, tapi bukannya bicara yang baik-baik. Ia justru tetap bersikap angkuh seperti biasanya. Pergi dari sini, di sini tidak ada tempat untuk kalian. Lagi pula siapa kalian? Keluarga, bukankah aku sudah yatim piatu sejak kecil? Bahkan seumur hidupku saja, aku tidak pernah diperlakukan seperti seorang keluarga oleh kalian. Ucap Ayu dingin. Kau, dasar keponakan tidak tahu diuntung. Sudah ditampung dan dibesarkan sejak kecil jadi ini balasanmu. Hah? Teriak Mila. Ma, udah. Sergah Tika yang sudah memegang tangan Mila. Ayo kita pergi dari sini. Tidak, Tika, dia ini harus diberikan pelajaran.
Seharusnya sejak kecil aku buang saja dia ke panti asuhan. Nggak guna juga membesarkan anak yang tidak tahu balas budi seperti dia. Siapa yang tidak tahu balas budi? Asal kau tahu, lebih baik aku jadi penghuni panti. Yang jelas statusnya tidak memiliki keluarga lagi dibandingkan memiliki keluarga seperti kalian. Bentak Ayu dengan dada berdegup kencang. Tak ingin terjadi sesuatu pada Ayu, Madava pun segera mengusir Tika dan Mila. Meskipun harus banyak drama karena Mila yang memberontak dan Kuekeh tak ingin pergi. Sehingga Madava pun terpaksa menggunakan kekerasan dan mengusir keduanya dengan kasar. Setelah keduanya pergi, Madava segera menghampiri Ayu dan memeluknya erat. Dalam hitungan detik, tangis Ayu pun pecah. Ia meraung. Kilas balik perlakuan kedua orang itu membuat Ayu benar-benar sakit hati. Ia benar-benar diperlakukan tidak adil. Sudah diperlakukan seperti pembantu, ia juga kerap tidak diberi makan. Tak ada satupun kebaikan dari Mila yang bisa dia ingat. Karena memang sepenuhnya kenangan yang terukir merupakan kenangan buruk. Tak ada kebaikan sama sekali, bahkan saat ia sedang sakit pun. Ia tetap dipaksa menyelesaikan pekerjaan rumah. Hanya sang paman yang terkadang iba sehingga sering memberinya makanan secara diam-diam. Bahkan bila keduanya tidak ada, sang paman suka membantunya menyelesaikan pekerjaan juga memberikan uang saku. Tika, padahal mereka sepupu, tapi Tika tidak pernah bersikap baik padanya. Ia sama seperti sang ibu yang kerap berlaku semena-mena. Sudah, tenangkan dirimu, sayang. Mereka sudah pergi. Tenang saja, aku takkan membiarkan mereka kemari lagi. Kalau perlu, aku akan mempekerjakan seorang keamanan di depan, agar keamanan di rumah ini selalu terjaga. Madava mencoba menenangkan Ayu. Mas, apa aku nggak keterlaluan? Mas lihat tadi, sepertinya Tika sedang tidak baik saja. Ayu bisa melihat, Tika saat ini sungguh berbeda dari Tika sebelumnya. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya pun terlihat sembab. Dan ia bisa melihat lehernya yang sedikit memerah. Meskipun ditutupi dengan turtleneck, tapi ia tadi masih bisa sedikit melihatnya. Kamu nggak keterlaluan kok, itu salah mereka sendiri. Mereka yang butuh bantuan, tapi tidak bisa menghilangkan sifat sombongnya. Berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kalau memang mereka sedang kesusahan, mungkin itu merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Seharusnya mereka tobat dan menyadari kesalahan mereka. Tapi lihat saja, mereka benar-benar menyebalkan. Kalau tidak berhadapan secara langsung dengan mereka hari ini, mungkin sampai sekarang aku nggak akan tahu sifat asli mereka. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana kehidupanmu yang dulu, sayang. Maaf karena aku pun sempat bersikap menyebalkan seperti mereka. Mas bener, Mas Dava dulu pun nyebelin pake banget. Untung kamu cakep, Mas. Kalau jelek, nggak banget. Udah jelek, nyebelin pula. Ayu berucap seraya menyeka air matanya. Mata Madava membulat, kemudian ia tergelak kencang. Bersambung.